Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tidak bosan-bosannya melimpahkan rahmat, nikmat serta kemuliaan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke musala yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan buat pucuk pimpinan umat sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis tersebut berbunyi, "Man shalla alayya wahidatan shalla alaihi 'ashra." Yang artinya adalah, barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Begitu besar pahalanya, begitu banyak pahalanya yang diberikan oleh Allah. Andaikan saja kita bersalawat kepada Nabi Muhammad 1 kali saja, maka Allah akan bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Ada 3 perintah yang merangkai dalam Al-Quran yang menurut para ulama tidak diterima yang satu apabila yang lain tidak dikerjakan. Di antaranya adalah ayat Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Maaf, yang pertama aqimus shalah wa atuz zakat. Yang kedua ati'ullaha wa ati'ur rasul. Yang ketiga anishkurli wa liwalidayka. Yang pertama mari kita bahas, yaitu aqimus salata wa atuz zakat, yang artinya adalah dan tunaikanlah salat dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Artinya tidak diterima salatnya orang yang tidak membayar zakat. Begitu pula sebaliknya, tidak diterima zakatnya orang yang tidak mendirikan salat. Perintah tersebut jelas berangkai. Pada salat dikerjakan, maka apabila zakat telah mencapai haul dan nasabnya harus dibayarkan. Kerana perintah keduanya berangkai, apabila yang satu tidak dikerjakan, maka amalan tersebut tidak diterima. Yang kedua yaitu ati'ullaha wa ati'ur rasul, yang artinya taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Jika kita hanya taat kepada Allah, maka tidak diterima amalan kita. Kita harus juga taat kepada Rasul. Sering diingatkan, usaha memisahkan umat Islam dari Islamnya selalu diawali dengan memisahkan umat Islam dari ulamanya. Dan ini bukan masalah yang baru. Masalah ini sudah ada sejak zaman dahulu. Orang-orang yang anti kepada Islam selalu berusaha memisahkan umat Islam dari Islamnya, selalu memisahkan umat Islam dari ulamanya. Adapun cara mereka itu, yang pertama yaitu mereka tanamkan sifat. Yang pertama itu mereka tanamkan atau mereka pisahkan umat Islam dari Islam
Misalnya, jika cara yang pertama ini berhasil, maka mereka masuk cara yang kedua, yaitu menanamkan keraguan pada sunnah. Dan jikalau mereka berhasil dengan cara yang kedua ini, maka mereka masuk ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini adalah yang paling penting, yaitu menanamkan keraguan pada Al-Quran. Jikalau dalam Al-Quran ada keraguannya, maka tidak ada lagi harapan untuk mengamalkan Al-Quran maka tidak ada lagi yang bisa kita amalkan di dalam ajaran Islam ini. Yang ketiga, asykurni waliwalidaika, yang artinya hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua atau kepada ibu bapa. Bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada ibu bapa, maka tidak diterima. Begitupun sebaliknya, bersyukur kepada ibu bapa tetapi tidak bersyukur kepada Allah juga tidak diterima. Bersyukur kepada ibu bapa artinya di sini adalah berbakti kepada orang tua. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang berbakti kepada orang tua. Nah, coba kita perhatikan bapak-bapak dan ibu di dalam Al-Quran. Kedudukan orang tua sangatlah tinggi. Contohnya di dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu telah memintakan kepadamu janganlah menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dari ayat di atas sudah jelas begitu tinggi kedudukan orang tua kita, sehingga dia dirangkaikan dengan perintah menyembah kepada Allah. Dari ayat tersebut kita disuruh oleh Allah untuk bertauhid. Yang kedua, kita disuruh berbakti kepada orang tua. Maka kedudukan di antara Allah dan orang tua begitu tinggi. Nah, coba kita perhatikan juga dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lagi di sini kedudukan orang tua kita begitu tinggi sehingga dirangkaikan dengan perintah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya perintah penting lahir di yang pertama, dan perintah kedua lahir pada urutan kedua. Jadi dari prioritas bisa kita lihat begitu tingginya kedudukan orang tua kita di dalam kehidupan. Lalu orang tua mempunyai peranan yang sangat besar setelah lahirnya kita ke alam dunia ini sampai kita menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan tua nanti. Misalkan kita lihat ibu mencari nafkah, dia pergi pulang sore, berak keringat, banting tulang karena kita, dan harapannya kelak hidup anaknya bisa lebih baik darinya. Dan untuk itu ia rela banting tulang, seolah-olah ia berkata, ayahmu biarlah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki,
atau kau kelak jadi orang. Tapi kadang-kadang setelah anak kita jadi orang, sering lupa akan kacang pada kulitnya, sehingga boleh jadi orang dulu berkata, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak yang kaya, orang tua jadi budak. Lalu di samping itu mencari nafkah, bapa juga menjadi pelindung dalam keluarga dan kehidupan sehari-hari. Dia juga menjadi simbol wibawa jika dia sudah tiada, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Kamu baru merasakan hilangnya nikmat kalau dia sudah hilang darimu. Apalagi yang namanya ibu, dia lebih banyak menangani kita dari dia mengandung kita sampai kita dilahirkan ke dunia ini. Begitu besar peranan ibu dalam keluarga. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, man ahabbu bi husni sahabati?" Qala ummuka. Qala thumma man qala ummuka. Qala thumma man qala ummuka. Qala thumma man qala abuka. Artinya adalah, siapa orang yang seharusnya saya taati di dunia ini, yang artinya ibumu. Lalu dia bertanya lagi, siapa sih orang yang harus saya taati di dunia ini? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Sesudah itu siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Dari hadis tersebut 3 kali disebutkan di dalam hadis, yang harus kita taati adalah ibu kita. Setelah itu baru bapak kita. Dan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Kesimpulan ayat di atas bisa kita simpulkan, yaitu perintah Allah kepada kita semua ini manusia agar berbuat baik kepada ibu dan bapa. Karena ibu kita telah mengandung kita dan menyapih selama dalam 2 tahun. Begitupun bapa kita, dia telah rela mencari nafkah, membantu tulang dari pagi sampai sore, bahkan pun malam, demi harapan anaknya kelak, anaknya bisa jadi orang masuk di sini, jadi orang yang bisa menaikkan martabat keluarganya. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin selama ini sangat singkat, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi saya yang menyampaikan. Adapun kata-kata yang saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah aku menyampaikan pasien di hadapan ibu-ibu dan bapak, maklumlah, aku orang muda mata. Kok aku alam satau jaga, kok darah alam satau kok pinang. Kok ada salah satu dalam menyampaikan pasien, namanya manusia yang bersifat khilaf. Yo, aku minta maaf. Bahagia bapak dan ibu itu dimaafkan. Alhamdulillah baik dimaafkan. Mungkin itulah
selama yang dapat aku sampaikan, kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari aku sendiri. Mudah-mudahan dalam menyampaikan masalah ini kita bisa mengubah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.